Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Usni dengan NIM 20016098 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini merupakan presentasi dari tugas yang telah diberikan, yaitu mata kuliah Keterampilan Berbicara, yaitu tentang teori dasar keterampilan berbicara. Yang pertama itu pengertian keterampilan berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Depdiknas 2008-196 tertulis bahwa berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat, atau dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya, atau berunding. Dalam berbicara, anggota tubuh secara spontan ikut bergerak, berperan mengekspresikan dan menegaskan makna perbicaraan. Gerakan tangan, tubuh, dan raut muka secara serempak membangun satu kesatuan ekspresi mengikuti tuturan yang keluar dari pembicara. Jadi, setiap berbicara, anggota tubuh yang ada pada diri seseorang yang berbicara itu spontan akan ikut berekspresi, seperti dari raut wajahnya dengan berbicara, dan biasanya anggota tubuh seperti tangan juga ikutan bergerak mengikuti pembicaraan yang diucapkan. Lalu berbicara itu untuk memperluas cakrawala. Jadi dengan berbicara maka sama dengan memperluas cakrawala. Selain itu bermanfaat untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Berbicara juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Berbicara adalah pancaran kepribadian, semua sama halnya dengan tingkah laku. Cara berbicara seseorang merupakan cerminan kepribadian seseorang. Nah, jadi untuk melihat kepribadian dari seseorang itu, kita bisa melihat dari cara berbicaranya. Orang yang memiliki kepribadian yang baik bisa dilihat dari bagaimana dia berbicara. Nah, dan lanjut. Selanjutnya yaitu tujuan berbicara. Menurut Graf, tujuan khusus berbicara adalah suatu tanggapan khusus yang diharapkan dari pendengar. Tujuan khusus adalah suatu yang diharapkan untuk dikerjakan atau dirasakan, diyakini, dimengerti, atau disenangi oleh pendengar. Sedangkan untuk tujuan umumnya dari berbicara ini yaitu untuk memberitahukan atau melaporkan informasi kepada penerima informasi, meyakinkan atau mempengaruhi penerima informasi untuk menghibur serta menghendaki reaksi dari pendengar atau penerima informasi. Jadi itulah tujuan dari khusus dan tujuan umum dari berbicara ini. Baik, selanjutnya yaitu cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu metode serta-merta. Jadi sebelumnya catur cara saji wicara ini terbagi menjadi 4 metode. Metode pertama yaitu metode serta-merta, yang mana metode serta-merta ini biasanya digunakan untuk seseorang yang secara merta atau secara mendadak diminta berbicara secara spontan di depan orang banyak. Jadi serta-merta ini tidak ada persiapan, secara spontan disuruh untuk berbicara. Jadi itulah metode serta-merta. Yang kedua yaitu metode menghafal. Nah, di metode menghafal ini yaitu satu cara yang digunakan pembicara
untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Nah, sebelum berbicara, biasanya dengan menggunakan metode menghafal ini, pembicara menyediakan dahulu bahannya dalam bentuk bahannya untuk yang nantinya akan dihafal. Nanti bahan itu dihafal dan nanti dia akan bicarakan di depan orang banyak. Selanjutnya yaitu metode naskah. Nah, metode naskah ini yaitu metode yang jarang sekali dipergunakan kecuali pada saat-saat penting. Metode naskah ini orang yang berbicara menggunakan teks atau naskah. Jadi dia menggunakan bantuan dari teks untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Berbeda dengan metode menghafal yang hanya mengingat dari teks yang dihafal. Namun metode menaskah yaitu menggunakan naskah dan teks. Keempat yaitu metode ekstemporan. Nah, di metode ekstemporan ini kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Metode ini lebih bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Sebaliknya, jika metode ini terlalu bersifat sketsa, maka hasilnya sama dengan metode serta-merta. Ya, itu catur cara saji wicara. Jadi ada 4 metode. Metode pertama metode serta-merta, kedua metode menghafal, dan ketiga metode naskah, dan keempat metode ekstemporan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor fisik dan faktor non-fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang menyangkut dengan kesempurnaan organ-organ tubuh yang digunakan di dalam berbicara. Di dalam hal ini meliputi pita suara, lidah, dan gigi, serta bibir. Yang kedua, faktor non-fisik. Faktor non-fisik atau psikis merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang yang tidak berhubungan dengan fisik. Yaitu terbagi juga menjadi kepribadian, karakter dan temperamen, bakat, tingkat intelijensi, dan kreativitas. Yang pertama, tahap eksternal. Tahap eksternal ini terjadi ketika anak berbicara secara eksternal, di mana sumber berpikir berasal dari luar diri anak. Sumber berpikir ini sebagian berasal dari orang dewasa yang memberikan pengarahan, informasi, dan melakukan tanya jawab dengan anak. Yang kedua itu tahap egosentris. Tahap egosentris ini tahap di mana anak berbicara sesuai dengan jalan pikirannya, dan pembicaraan orang dewasa bukan lagi menjadi persyaratan. Pada tahap ini, anak mempunyai pendapat dan pikiran untuk berbicara tanpa memandang apakah itu benar dan salah. Nah, pada tahap egosentris ini, anak itu sudah mulai berbicara dari pendapatnya, dari dirinya sendiri, tidak lagi mencontoh pada orang dewasa. Selanjutnya, tahap internal. Tahap internal ini merupakan proses berpikir anak yang telah memiliki penghayatan sepenuhnya. Anak sudah dapat mengerti tentang apa yang akan dia bicarakan dengan orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis berbicara. Berdasarkan situasi terbagi juga menjadi berbicara formal, yaitu kegiatan bicara yang terikat pada aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. Jadi kalau ada dengan situasi itu juga ada pembagian jenis berbicaranya, yaitu formal dan non formal. Kalau berbicara formal itu memperhatikan kata-kata yang akan diucapkan. Selanjutnya berbicara non formal. Jika berbicara non formal, yaitu kegiatan berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan-aturan, kadang-kadang berlangsung secara spontan dan tanpa perencanaan. Selanjutnya itu berdasarkan keterlibatan pelaku. Yaitu terbagi juga menjadi 2 kelompok, yaitu berbicara kelompok, yaitu kegiatan berbicara yang melibatkan banyak pembicara, misalnya diskusi dan debat.
Diskusi dan debat itu merupakan bentuk berbicara yang melibatkan banyak orang. Selanjutnya berbicara individual. Seperti kata individual itu satu orang, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seorang pelaku pembicara. Misalnya itu pidato. Selanjutnya berdasarkan alur pembicaraan. Nah, berdasarkan alur pembicaraan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu berbicara monologis, yaitu kegiatan pembicara yang dilakukan searah. Pesan yang disampaikan pembicara tidak memerlukan responsif dari pendengar, misalnya itu pidato dan membaca puisi. Jadi dia itu searah, tidak ada respon balik dari pendengarnya, seperti pidato misalnya. Selanjutnya itu berbicara dialogis. Nah, berbicara dialogis ini yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara dua arah. Pesan disampaikan pembicara memerlukan respon dari pendengar. Nah, itulah presentasi dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.